Dari dulu tuh emang gue mungkin kayak orang tuh mungkin suka nulis kayak 5 tahun ke depan mau jadi apa, mau bikin apa gitu lah. Anjay. Ternyata tuh gue pernah nulis gue tuh mau bikin PH sendiri, mau bikin sampai bikin PT sendiri gitulah di salah satu. Kapan? SMA? Ya. Passion aku tuh bukan kerja kantoran. Bukan Aku nggak kantoran. mau jadi budak korporat. Nah, iya Aku tapi mau jadi bos buat diri sendiri. Iya. Biar kerja nggak 9 to 5, tapi 24 jam. Tapi Hire tuh dibayar kan? bayar dong. Yang nggak dibayar Anda. Jangan dong, kan gue hire kan bayar. ngambil freelance nggak dibayar, nggak boleh tuh. Jangan dong, kan semuanya anak magangnya juga dibayar kok. Betul, Karena betul. saya juga pernah ngerasakan magang nggak dibayar ya. Ada yang seperti itu. Rehan Renaldi. Hai, Septa. Jangan ini ulang mas saya enggak usah hai anjing. Gak apa. Oke, kita sekarang ada di podcast Utuh Pikiran lagi. Dan ini adalah sebenarnya first shooting kita. Tapi gak tahu ini episode akan ditayangin di episode keberapa. Betul. Tapi ini syuting pertama, nyobain tutur visual. Tutur Pikiran. Ada visualnya untuk pertama kali di season 2. Nah, untuk bintang tamu kali ini, gue bersama dengan salah satu teman gue yang bernama Rehan Renaldi. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang, gue nyebutnya apa ya, startup. Bisa gak sih disebut startup? Bisa disebut startup tapi mungkin lebih spesifik aja kali ya, production house. Production house kecil-kecilan. Ya. Lu ngukurnya tuh kecil nggak? Kecil lah. Kecil lah. Kecil, tapi- Masih lah dibandingin itu masih kecil lah. Tapi Iya. untuk permulaan oke lah. Nah, dan bagaimana lo berani untuk ngegarap itu semua? Berarti lu ngegarap setelah pandemi kan ya? Sebenarnya udah dari sebelum pandemi, cuma Hmm. aktifnya tuh setelah pandemi sebenarnya. Ya, oke. Nah, lo ini lulusan dari kampus Televisi film Unpad 2017. 2017. Masuk ya 2017? Masuknya 2017. Berarti lulus tahun 2000. 22 awal lagi. Bener dong. 2000. Harusnya 2021. harus 2021 tapi 2022 awal. 2022 4 setengah tahun. Telat setengah tahun. Oh, sibuk kerja dong. Memang itu hampir nggak lulus juga sih sebenarnya. Jangan dong. Hampir nggak dilulus sih, maksudnya kayak udahlah kerja. Tapi akhirnya lulus. Akhirnya lulus. Dan akhirnya bagaimana sejarahnya? Sejarah cuy. Waduh, tua banget ya sejarah. Bagaimana lo mengawali? Apakah lo sebelumnya udah tahu bahwa oke, dengan segala macam pilihan kerja yang begitu banyak, harusnya banyak ya hitungannya ya, Ya, dari film, tapi lo memilih untuk bikin PH sendiri. Apakah langsung ke arah itu gue gue akan bikin PH sendiri, atau ada hal-hal lain yang lo coba-coba dulu nih setelah kuliah? Ya, pastinya tuntutan orang tua untuk kerja tetap dulu lah. Karena udah ada ijazah. PNS, biasa. Harus PNS sih, tapi kerja tetap dulu lah. Iya, Karena ada oke. ijazah. Cuma memang dari dulu tuh emang gue mungkin kayak orang tuh mungkin suka nulis kayak 5 tahun ke depan mau jadi apa, mau bikin apa gitu lah. Anjay. Ternyata tuh gue pernah nulis gue tuh mau bikin PH sendiri, mau bikin sampai bikin PT sendiri gitulah di salah satu. Kapan? SMA? Mungkin ya, kayaknya SMA deh nulis itu. Apa nulis di awal pertemuan kita di SMA, Jin? Mungkin sih kayaknya di SMA pas baru awal akhir SMA mau masuk kuliah mungkin kali ya, udah ada kepikiran kayak gitu, karena ya sebenarnya emang mungkin ya udah tertulis aja, cuma waktu itu belum tahu nih arahnya mau kemana, cuma ternyata emang dibuat jalannya, ternyata emang mungkin nggak kerja tetap karena singkat cerita udah daftar kerja tetap tapi nggak terima, jadi tetap ngambil freelance gitu. Jadi sambil ngambil freelance di PH lain, gue pelajarin tuh sistem-sistem di PH-nya gimana, portfolio gimana, ke kru gimana, ngomong ke klien gimana segala macem. Karena mau bikin PH sendiri, jadi sambil buka juga PH sendiri sih. Jadi istilahnya gue ngambil dari ilmunya dulu di beberapa PH, udah dapet ilmunya, gue coba bikin sendiri sih. Singkat cerita gitulah. Berarti memang dari awal masih mencoba dulu nih untuk ikut-ikut ngelamar kerja. Masih banget itu, apalagi yang mungkin teman-teman yang masih fresh graduate yang baru lulus kan pasti bingung tuh mau kerja tetap atau gimana gitu kan, pasti apakah coba mau semuanya gitu loh. gajinya per bulan stabil, Iya. atau ya passion aku tuh bukan kerja kantoran. Bukan kerja kantoran. Aku nggak mau jadi budak korporat. Nah, iya, Aku mau jadi bos buat diri sendiri. Iya. Biar kerja nggak 9 to 5, tapi 24 jam. Tapi bingung 24 jam kadang-kadang ngapa-ngapain gitu. Ngapain lagi gue ya abisin ya. Berarti oke. Gitu. Oke, dan berarti lo mengawali karir di dunia perfilman itu dari bikin-bikin film pendek berarti dong. Betul, Bikin awalnya short movie. dari bikin film pendek dulu. Terus gabung-gabung ke beberapa PH untuk belajar istilahnya, Ya. nyuri ilmunya di sana sampai akhirnya kapan di titik oke, gue harus punya PH sendiri. Udah saatnya nih gue mulai. Karena kan butuh selain butuh a lot of courage ya, udah pasti Ya. keinginan udah pasti,
budget? Ya gue mulai yakin ketika klien udah mulai berdatangan walaupun nilainya kecil gitu, tapi gue tetap kerjain gitu, terus tapi sambil freelance di pihak lain juga gitu, karena kan jadwalnya gue yang ngatur sendiri kan, jadi bisa sambil para barengan gitu loh. Jadi maksudnya sambil lo kerja di itu kan kerja berarti di pihak lain? Iya, di pihak lain kerja freelance kan, per project aja. Sambil nabung juga, ngumpulin duitnya buat nge-build PH lo sendiri. Betul. Gitu. Nah, berarti awal ngebuat PH itu lo masih sendiri tuh? Kan pasti kan lo akan nyari partner kah, apa temen dari kampus mungkin untuk join ke PH lo gitu? Ya, singkat cerita di kampus gue pernah bikin PH 7 orang gitu loh. Siang di kampus 7 orang. Ya, namanya? Langikula kalau Langikula. Tapi kayaknya ya namanya Langikula 7 orang, terus habis itu karena banyakan kepala jadinya ya udah pisah sendiri lah, sibuk sendiri, itu saya udah gue bikin sendiri. Bahasanya gini, udah beda visi dan misi. Ya biasanya gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue buat sendiri dulu aja jalan, biar abis itu ketika udah jalan sendiri di tengah-tengah kayaknya gue butuh produser deh. Terus akhirnya gue ketemu nih sama Adit, produser gue yang emang udah Adit di kampus gue udah sering. Adit dari Langikula juga dulu? Bukan. Terpisah? Dia punya PH sendiri juga. Oh. Jadi emang di kampus tuh punya banyak PH sendiri juga, tapi si PH Adit yang itu juga nggak jalan. Jadi kita dari 2 PH yang terpisah, tapi bikin sendiri akhirnya jadinya. Mohon maaf, konsepnya kayak anak band ya? Anak band, bener. Kalau di kampus tuh banyak band tuh, ganti-ganti personil lah gitu lah. Ini PH. Dan pada akhirnya lo ketemu dengan Adit, kan teman kampus lo juga. Ya, dan akhirnya bikinlah PH lo yang sekarang. Iya, akhirnya distribusi juga sama, jadi bikin PT juga gitu. Oh, oke. Nah, PH-nya? PHP. Enggak. Duh, jokes lu umur berapa sih? Anjir, asli dia tua banget gue ya, ini enggak. Namanya Lucro Studio. Lucro Studio. Tahun 2021 awalnya. 2021 bikin Lucro Studio. Ya. Gitu. Terus 2022 PT. Langsung PT? 2023 PT. Iya, 2023. Oh, berarti begitu lu bangun emang ini baru konsepnya apa ya bikin PH aja, tapi belum ada badan hukumnya. Belum. Dan sambil nabung juga kan ya, kalian berdua. Betul. Jadi 2021 2023 tuh ya itu sambil freelance di PH lain gitu. Terus baru di 2023-nya bikin PT. Gitu. Oke, kan ya which is dengan satu dana yang lo pikirin juga kan berdua. Bahwa bikin PH itu kan kalau lo misalkan udah punya PT, lo harus lapor pajak dan lain-lainnya gitu loh. Jadi tuh lo serahkan semua ke Adit nih. Partner kan. Karena kan pusing ngurusin gituan ya. Iya, enggak, gua ada hire freelance lagi untuk ada orang pajaknya lagi gitu. Karena hire tuh dibayar kan? Bayar dong. Yang nggak dibayar kan? Jangan dong, kan gue hire ngambil freelance nggak dibayar, nggak boleh tuh. Jangan dong, kan semuanya anak magangnya juga dibayar kok. Betul. Karena saya juga pernah ngerasakan magang nggak dibayar ya. Ada yang seperti itu? Ada. Toksik sekali perusahaannya ya. Ya udahlah, begitulah. Pokoknya ya itu man, apa yang bagus di perusahaan sebelumnya gua ambil, yang jelek ya gua tinggalin gitu lah. Jadi itu juga ngebuat ya gua ngerasa dari bawah juga. Jadi gua ngerasa ketika jadi pekerja gitu lah. Jadi itu yang gua bawa juga sih ketika buat company sendiri gitu. Dengan berjalannya Lucro sekarang dari tahun 2021 dan akhirnya punya badan atau sudah jadi PT tahun di 2023, secara lahan nih Cin, ini kan berarti kan biasa di Jakarta. Iya. Nah, lahan project atau kerjaan sendiri di Jakarta tuh seperti apa sih? Maksudnya sekarang tuh karena PH startup yang lo build ini kan bisa dibilang banyak ya? Banyak banget gitu. Jadi mau lulusan film atau partneran dengan yang tidak lulusan film, orang tuh sudah bisa bangun PT atau mungkin berbadan atau yayasan tuh kan udah bisa dibilang sangat mudah ya, bisa sangat mudah secara keinginan ya, walaupun secara pelaksanaan juga susah ya. Nah, itu gimana berebut lahan pekerjaannya dan siapa sih yang mau meng-hire kalian? Karena kan mungkin kalau orang nggak tahu dibilangnya kan kayak paling wedding atau acara ulang tahun let's say, atau menjadi fotografer, videografer, apa kalau pre-wedding gitu. Nah, selain itu semua, gimana sih lahan pekerjaannya di Jakarta tuh untuk punya PH kecil itu dari mana gitu Cin? Oke. Ya mungkin ya seperti yang dibilang mungkin ya, rezeki udah Allah yang ngatur ya. Masya Allah. Jadi maksudnya mungkin mereka udah punya ya posnya masing-masing lah. Terus kalau dicari dapat klien yang dari mana, sebenarnya ya bangun portfolio aja sebenarnya. Ya itu kan dari klien klien sebelumnya tuh nggak bilang tadi itu adalah bola salju kan. Jadi istilahnya makanya namanya
apalagi kan kita jasa kan jatuhnya kan. Jasa, benar. Terus client service gitu kan. Jadi pokoknya gimana caranya ketika selesai project tuh ya tetap keep in touch, tetap ngobrol ya, dalam artian dia akan rekomendasiin ke partnernya juga gitu. Atau repeat order. Atau repeat order gitu. Jadi harus kayak gitu sih. Terus selain itu menjaga relasi juga ya itu branding di Instagram dan segala macam tuh selalu posting gitu, karena sosmed sekarang ngaruh banget sih gitu. Yes. Oh, karena orang ketika pengen cari, aduh gue mau nyari buat ya kita simpelnya dokumentasi misalkan. Pasti kan sekarang orang udah mulai nyarinya di Instagram dong untuk nyari referensi gitu loh, atau at least dia ketemu satu PH yang bisa dia hire untuk pekerjaan yang ingin dia lakukan. Ya. Pasti kan dilihat porto kerjanya di situ. Betul. Apakah postingannya kurang nih, hasil fotonya kurang nih, feeds-nya aja berantakan. Ya, betul, gimana mau bikin bantuin kerjaan gua gitu loh. Berarti kan memang lo ngerjain banyak hal, terutama di sosmed juga lo kerjain juga dong gitu loh. Betul. Itu lo semua atau sama Adit untuk sosmed sendiri? Oh, oke. Sebenarnya kalau sosmed sendiri ada timnya sebenarnya. Jadi emang freelance banyak lagi. Ya, mohon maaf nih. Oh, freelance. Oke. Freelance. Jadi emang ya intinya ya gitu, jadi disisihin uangnya juga gitu kan. Karena ada duit perusahaan juga kan. Ya dari duit perusahaan itu diputerin lagi gitu. Karena kalau kita ngerjain semua sih ya nggak kepegang lah, habis juga tenaganya gitu kan. Jadi ya dengan cara per project aja, per freelance aja gitu sih. Oke, freelance. Yang dibayar. Dibayar. Tetaplah itu dibayar. Itu bulanan berarti dibayar. Kenapa? Gue jadi detail banget ya. Nanya-nanya rahasia perusahaan ya. Padahal kan bukan itu maksudnya ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Ya, gue akan. Iya. Setelah jawab itu rahasia perusahaan. So berarti intinya lahannya banyak. Kenapa? Lahannya banyak. Basah. Di Jakarta. Basah. Termasuk basah karena tapi ya itu dia karena banyak kliennya, tapi ya kita harus jaga relasi juga, tapi sama juga ya tahu diri juga, dalam artian nggak mungkin gue tiba-tiba megang project 5M, 2M gitu kan, ya bertahap lah gitu. Jadi ya gimana caranya gue juga bisa ngejar si quantity dulu nih gitu, jangan ngejar quality dulu, karena kan emang masih baru lah. Jadi ya udah gue ngejar quantity itu maksudnya lo nyari project yang banyak dulu. Iya, maksudnya dalam artian si value project itu value projectnya lebih banyak mungkin ngerjain konten gitu, yang lebih ngejarnya ke quantity mereka gitu loh. Jadi kalau quality kan memang iklan gede, emang udah TVC gitu kan, tuh secara budget juga udah di atas rata-rata lah gitu sebenarnya kan. Jadi emang coba cari kolam lain dulu deh yang masih kecil dulu, yang masih bisa gue kerjain, mungkin nanti dari situ mungkin kenal sama siapanya dulu, nanti baru mungkin kalau udah percaya baru bisa naik. Iya sih, benar sih. Jadi kalau ngerjain di kolam kecil dulu, nggak taunya si A yang pernah lo bantuin kayak temennya orang kaya, gue mau bikin project ini, lo udah kenal nggak? Oh, ada nih, pakai Lukro aja nih. Iya, kurang lebih. Ya karena istilahnya ya lo kan mau mancing ya di Empang dulu lah, jangan tiba-tiba di laut gitu. Karena kan banyak yang dipikirin, lo harus punya kapal, punya alat pancing yang bagus, dan segala macam. Ombaknya juga lebih gila gede, gitu, dan saingannya kan juga lebih besar gitu loh untuk kerja di sana. Jadi, gue main di kolam yang kecil dulu lah. Untuk jenis projectnya nih, apa aja yang lo kerjain? Apa aja yang mungkin dikerjakan oleh PH yang baru merintis seperti ini? Ya sebenarnya dari itu tadi konten sih sebenarnya, dalam artian karena sekarang lagi banyak banget ya buat di YouTube, buat Instagram segala macam itu ya. Mungkin contohnya tadi kan lo bilang TVC ya, ada pasti ya? TVC, PSA, ya semacam itu. Sampai mungkin yang paling kecilnya itu paling kecilnya adalah dokumentasi event misalnya. Dokumentasi event, benar. Itu paling kecilnya gitu. Terus bisa mungkin daily kontennya gitu. Misalkan emang lagi ada produk launching. Contohnya kemarin ya nggak, di Cinepolis ada produk popcorn itu, dia mau dibikin video, akhirnya ya udah kita shoot gitu. Atau juga mungkin gue juga lagi running sama Excel ya? Excel juga itu web series jatuhnya, itu udah web series, bener, web series lagi banyak tuh. Itu udah skalanya udah lebih gede sih gitu kalau web series kan. Makanya itu kalau web series jatuhnya ke quality kan. Jadi emang istilahnya itu nggak mungkin, istilahnya kalau kontraktor nggak mungkin dia bikin jembatan terus nih tiap bulan gitu. Jadi ya udah ada gedung gitu kan, ada cuma ruangan doang gitu. Jadi ya karena harus bikin web series ya mungkin setahun 2 kali, setahun sekali, tapi yang tiap bulan itu ya harus ada, itu mengisinya ya tadi dengan daily konten itu. Contohnya kemarin sekarang lagi jalan sama BCA juga sebenarnya, untuk tim internal BCA untuk bikin ya annual kontennya mereka. Jadi 1 bulan 1 konten, jadi ada 12 video gitu. Keren. Nah, maintain waktunya gimana kalau gitu? Karena kan lagi-lagi ya, kalau tadi kita bilang bahwa ketika lo kerja di perusahaan 9 to 5 let's say gitu loh. Tapi ketika lo punya perusahaan sendiri kayak sekarang,
kan berarti kan waktunya bisa lebih dari itu semua ya. Buat pendengarnya mohon maaf ya. Tiba-tiba hujan di belakang jadi mungkin ada suara-suara bocor di sini ya. Ada suara seng gitu bentar ya. Seng gitu ya. Tapi masih aman lah ya. Masih aman. Masih. Nah, agak dekat aja tapi segini ya. Ganggu banget suaranya. Ganggu banget langsung. Oke. Nah, ngatur waktunya gimana? Ya. Intinya kalau ngatur waktu sendiri karena itu kan ya based on project timeline ya. Jadi istilahnya ya justru karena itu dia kan tiap bulan istilahnya cuma mungkin 1 atau 2 project gitu kan. Jadi ya udah gimana caranya kita bisa ngelainin timeline project itu aja sih gitu sebenarnya. Jadi emang karena ngatur sendiri jadi ya sebisa mungkin kerja sama klien gitu, maksudnya kan biar tetap nggak tumpang tindih sih, nggak bentrok lah. Nah, berarti kayak let's say sebulan deh, ada berapa project yang lu pegang secara paralel? Sebenarnya karena kan film video gitu kan prosesnya panjang ya, maksudnya mulai dari nulis naskah, pre-production, syuting, edit segala macam. Jadi itu ya pasti tumpang tindih sih. Mungkin bisa sebulan jadi misalkan jadi bisa jalan 3 project. Satu syuting, terus satu lagi udah edit, misalkan satu lagi masih development kayak gitu. Jadi ya gimana caranya sih bisa ngatur aja sih gitu si timeline-nya. Lelah juga ya berarti ya kalau itu. Makanya maksudnya si Adit sebagai produser kan? Iya, dia produsernya harus kalau ngaturnya salah rontok semua badan lo kayaknya. Iya itu dia. Jadi memang kadang malah justru enaknya sih itu jeda-jeda gitu. Cuma kadang juga pernah yang ada lagi rame jadi ada 1 minggu itu bisa 3 project syuting semua. 1 minggu waktu sebelum bulan puas. Ada kucing juga ya di sini. Ada kucing ya. Kebun binatang. Kaget gue anjir. Terus. Ya maksudnya jadi ya bisa seminggu full. Dia seminggu tuh bisa 3 kali. 3 project itu syuting semua ya. Jadi istilahnya emang harus diatur banget sih sebisa mungkin. Kalau bisa emang ada jedanya dulu nih, istirahatnya dulu gitu loh sebenarnya. Ya kalau nggak kan lo rontok. Karena benar. semua project lo yang direct. Untuk saat ini masih gue yang direct. Nah, rontok badan Anda. Bener gitu. Ya jadi istilahnya ya maksudnya duitnya banyak sih banyak ya. Cuman kalau buat ke rumah sakit kan sayang ya. Itu dia sempet sakit juga kemarin sampai DBD. Sampai DBD juga. Sampai drop juga. Sampai drop juga karena itu yang sehari full itu yang seminggu full itu makanya jadinya maaf ya nggak apa-apa syuting di rumah ya anak ya gitu ya. Iya, ini kan emang konsepnya rumahan aja ya. Jadi ya nyantai aja lah. Boleh. Jangan lewat depan sayang, lewat belakang. Itu masuk kamera ntar kamu. Oke. Nah, dari sekian banyak project yang lo kerjakan tiap bulan, lo masih punya, gue nyebutnya ini ya, ruang passion gak dalam diri lo untuk bikin project yang not based on client gitu loh? Pasti punya dong. Justru kan sebenarnya gue terjun di film adalah sebenarnya pengen bikin film kan nantinya, feature film gitu. Feature film panjang gitu kan. Jadi dan at least Lukro bisa jadi salah satu PH yang bikin ya, walaupun nanti collab ya pasti ya. Kecuali lo dapat uang 271 triliun kan bisa bikin sendiri gitu loh film. Iya, jadi tetap masih ada ruang passional, artian ya gue mau bikin ya itu film pendek sebenarnya. Gue dulu biasanya juga di kampus kan film pendek. Justru gue bikin film pendek, masuk festival film segala macam, muter-muter festival film. Cuma kan itu dia tadi, kalau festival film kan mungkin dapat prestisnya, cuma untuk secara finansial, secara bisnis kan sulit gitu lah. Jadi istilahnya gue main ke ranah komersial gitu. Jadi nah ruang passionnya adalah ketika ya gue bikin film pendek gitu. Ketika ya pitch ke pemerintah atau produser untuk funding gitu untuk bikin film pendek. Jadi ruang passionnya di situ sih. Jadi ya paling nggak setahun tetap bisa bikin 1 film pendek lah untuk tetap ngasah kreativitas gitu loh. Setelah lo kasih makan perut lo dari uang komersil itu, lo juga tetap butuh kasih makan pikiran lo gitu loh di karya-karya yang project passion ini gitu. Iya bener banget, karena ya capek sih jujur ngikutin klien. Iya betul. Karena udah ada patokannya kan, dia maunya gini gitu kan, beda taste, beda selera gitu ketika ngerjain project klien gitu. Kalau ngerjain sendiri kan pasti gue pengen gini nih gitu tuh, ya berdebat sama klien kan ya udah pasti gue yang ngalah lah namanya juga. Jadi direkturnya adalah kan klien sebenarnya. Jadi kadang ngedirect itu lagi ngedirect tapi sampingnya klien. Iya, sampingnya belum klien, sampingnya agensi 5 klien 5 belakang. Kayaknya nggak cocok kayak gini deh. Bisa lebih ini nggak kurang ini deh. Baju kayak bisa ganti deh. Ini kayak senyumnya kurang senyum deh gitu. Meanwhile lo di kepala yang kayak
Aduh, apa lagi ya? Iya boleh Mbak, silakan aja Mbak. Ya oke deh Mbak gitu. Oke. Ya, sekali lagi ya. Sedangkan Strada gue udah kayak udah. Produser. Ya, tapi ya, gitu. Tapi memang harus mengalah sih ya, maksudnya. Iya. Lo harus ada titik mengalahnya juga untuk mendapatkan kepuasan nantinya gitu loh. Which is dari ngambil finansial ini lo bisa bikin project passion lo juga gitu. Iya benar. Ya karena balik lagi namanya gue sih positioning ya dalam artian ya. Positioning. Ya ketika lagi kerja ya udah gue nurut apa kata bos gue, apa kata klien gue itu. Cuma ketika ya ini passion project gue pengen bikin film gitu, pengen ada yang mau gue sampein lah di film itu gitu. Jadinya ya itu buat ngisi kreativitas gue lah. Ya, betul. Oke. Nah, lo berpikir untuk bekerja seperti ini akan jadi sebuah proyek jangka panjang lo nggak? Kayak atau apa gue harus coba kerja kali ya? Karena kan prospek kedepannya kan lo yang bisa memikirkan gitu loh. Iya. Benar-benar. Ya ini jadi prospek jangka panjang sih. Maka kan sebenarnya mungkin kalau dibilang atau gini deh, mimpi besar lo di Lukro tuh seperti apa? Ya kalau ditanya 5 tahun lagi Lukro mau ngapain itu? Gua pengen bikin film panjang, feature film ya. Iya, makanya lu bilang tadi ya tetap harus nyari partner kan, makanya nggak bisa sendiri gitu. Ya mungkin bisa sama PH lain ataupun investor lain dan segala macem. Atau mungkin dari klien-klien gua nantinya yang nggak tahu ternyata emang ketika udah percaya gitu, akhirnya mungkin mereka bisa ngedanain kan nggak tahu juga gitu ya. Jadi so at least untuk salah satu step yang akan lo raih adalah bukan lo raih, yang mau lo coba tuju adalah feature film dulu. Iya betul ya, karena mungkin ya semua untuk menuju film panjang kan beda-beda ya. Mungkin ada betul. Ya kayak mungkin Joko dari jurnalis dulu dan jalurnya banyak lah gitu. Ada yang jadi dari Astrada dulu gitu, kerja di film akhirnya nanti jadi belum nge-direct gitu. Nah, gue pilih jalur yang gue kerjain komersial dulu deh karena secara finansial gue bukan orang kaya gitu. Gue nggak bisa bikin film sendiri, gue nggak bisa tanpa gue kerja tuh gue belum bisa hidup gitu. Jadi ya udah gue menghidupi diri gue dulu gitu. Jadi akhirnya nanti value lo dulu lo naikin ya. Value dulu menghasilkan portofolio sehingga ketika someday ada orang yang memang mau ngajak lo kerja sama atau akhirnya lo mau bikin feature film, ya lo bukan orang yang akan bikin feature film out of nowhere, tapi lo punya background, lo punya value-nya. Punya value untuk bikin film ini dan lo layak untuk bikin film ini karena gue punya background sebelumnya. Oke. Ya itu dia karena kan ya harus dicari kan peluangnya gitu ya. Kalau misalkan mungkin bikin film pendek terus, ya semoga kayaknya lagi hujan, mending berdoa aja deh ya Allah. Semoga dapat film panjang. doa lagi hujan kan dijabah. Amin. So, my last question is, kalau lu memang punya kesempatan untuk bikin feature film, what kind of film? Wow, kayaknya nggak nyiapin jawabannya nih guys. Ya pasti. Ya pasti ada kepikiran ya. Bisa gini, produsernya tuh nggak rese, cuman ayo mau chip in nih. Asik. Nah, lu bikin film apa? Nah, itu dia. Film seperti apa yang mau lu bikin? Film yang gue banget lah pasti. Yang Anda jujur. apa? Gue banget. Ya lu apa? Ya maksudnya. Atau at least gini. Start from genre. Genre. Oke. Genre mungkin pasti drama keluarga mungkin atau romance antara dua itu sih. Karena emang ranah gue, maksudnya emang style film pendek gue emang di dua itu sih sebenarnya. Jadi ya yang lu mungkin bisa jujur berkarya. Iya, yang bisa jujur berkarya gitu lah. Martin emang ya mungkin ada yang pengen gue sampein gitu sih sebenarnya. Lewat itu semua sebenarnya. Jadi intinya tetap pasti ada yang disampaikan, cuma mungkin ya belum bisa dicerita sekarang juga. Sebenarnya ada sih Bang Ide gitu kan. Cuma gue di sini. Ya, cuma dalam artian ya mungkin dari salah satu Bang Ide itu bisa terrealisasikan lah mungkin nantinya. Oke, sukses buat lu, Kro. Semoga tercapai mimpinya. Thank you.